Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samuel Arjuna Kun Bernard, bisa dipanggil Juna. Saya mahasiswa dari S1 Sistem Informasi, ekstensi dari D3 Sistem Informasi Telkom University. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan dunia kerja di bidang IT dan Information System, terutama yang berkaitan dengan pengembangan aplikasi menggunakan Spring Boot. Selain itu, saya juga akan berbagi sedikit pengalaman pribadi saya selama bekerja di BTP selama 1 tahun, di mana saya ikut mengelola aplikasi internal perusahaan, yaitu MyBTP, untuk berbagai pelayanan HKI, seperti hak kekayaan intelektual, paten, dan lain-lain. Dan bagaimana pengalaman itu membuka wawasan saya terhadap pentingnya penggunaan framework modern seperti Spring Boot untuk pengembangan sistem yang lebih efisien. Yang pertama, pada perkembangan dunia kerja, kalau kita lihat ke depan antara 2025 hingga 2030, dunia IT akan berkembang sangat cepat, terutama di beberapa area penting seperti AI, kemudian ada cloud computing, cybersecurity, dan yang keempat ini microservice arsitektur. Yang keempat ini yang akan kita bahas karena pendekatan ini menjadi standar baru dalam pengembangan sistem berskala besar, dan inilah area di mana Spring Boot sangat relevan. Nah, dari pengalaman saya di BTP, kami mengelola beberapa aplikasi berbasis Laravel dan juga PHP. Namun saya menyadari bahwa seiring meningkatnya kebutuhan pengguna dan kompleksitas sistem, Spring Boot bisa menjadi solusi jangka panjang. Karena apa? Sekarang Telkom University telah menjadi satu, yaitu menjadi Telkom University eh, TUNC, jadi center berpusat di Bandung, dan sudah tidak terpecah lagi antara Purwokerto, Surabaya, Jakarta, dan juga Bandung. Jadi udah menjadi satu, yaitu Telkom University Center. Kemudian Spring Boot ini mendukung arsitektur microservice lebih efisien dalam deployment dan mudah diintegrasikan dengan cloud dan CI/CD pipelines-nya. Menurut laporan Gartner dan juga Stack Overflow Deployment Survey, Java dan Spring Boot tetap termasuk dalam 10 besar teknologi backend paling banyak digunakan hingga 2030, terutama di perusahaan skala enterprise yang besar seperti Shopee, Tokopedia, dan banyak aplikasi-aplikasi yang besar. Mungkin saya akan membahas sedikit ya untuk analisisnya. Di sini terlihat em, framework yang kita bahasnya untuk web application ya. Di sini Spring Boot itu 62% populer ya, karena bisa membuat API secara eh, cepat, mudah, dan juga scalable. Kemudian bisa dipakai dan diintegrasikan dari beberapa aplikasi banyak. Kemudian kita bedah lagi Spring Boot itu bahasa pemrograman apa? Spring Boot itu adalah framework yang digunakan berbahasa pemrograman Java. Kenapa saya memilih Spring Boot ini? Karena saya melihat Javanya ini. Jika dikatakan 2025 hingga 2030 ini kenapa sangat penting untuk energi terbarukan, karena kita sudah tidak bisa melihat dari segi popularitas saja, tapi juga kita harus peduli terhadap ekosistem. Eh, Ketika saya mencari the greenest programming language, saya menemukan paper bahwa Java itu menjadi bahasa pemrograman kelima yang energi cost-nya itu sangat rendah. Tidak paling rendah, tapi di bawahnya C, Rust, C++, dan juga ada, itu peringkat kelima. Di jauh di atasnya PHP dan juga Python yang sering digunakan, bahkan Ruby juga. Di sini Java hanya memakan 1,98 energi. Untuk PHP sendiri ada 29,30 energinya, dan juga Python ada 75,88 untuk pemakaian energi. Bagaimana dengan time-nya? Apakah itu mempengaruhi untuk eh, kecepatannya? Bagusnya di sini Java lagi-lagi menduduki peringkat kelima, yaitu pemakaian time hanya 1,89 efisiensinya, dan itu menjadi em, menjadi hal baik untuk digunakan 5 tahun ke depan, karena dari segi energi, time, Java itu sangat ringan dan tidak memakan banyak energi serta waktu. Sedangkan di sini PHP 27,64 untuk pengerjaan timenya, dan juga Python 71,90.
Kemudian saya akan membahas identifikasi hard skill-nya untuk bisa bersaing di dunia kerja IT, khususnya di bidang back-end deployment menggunakan Spring Boot. Ada beberapa hard skill yang penting yang saya fokuskan. Yang pertama ada Java Programming and Spring Framework. Di sini dasar utama untuk membangun aplikasi modern dengan arsitektur microservice. Dan yang kedua ada database management seperti MySQL, PostgreSQL, dan juga MongoDB. Karena hampir semua aplikasi berbasis data, kemampuan desain dan optimasi database sangat penting. Dan yang ketiga, RESTful API dan cloud deployment. Membuat API yang eh, efisien dan siap dideploy ke platform seperti AWS, Docker, dan juga Kubernetes adalah skill yang sangat dibutuhkan di industri sekarang. Untuk selain hard skill, di sini juga ada soft skill yang sangat penting untuk menunjang karir di bidang IT nantinya. Ada 3 poin penting menurut saya. Yang pertama itu ada problem solving dan analytical thinking. Karena pengembang sering berhadapan dengan bug, error, kemudian kebutuhan sistem yang kompleks. Dan yang kedua ada teamwork dan juga communication. Di sini dalam proyek IT kolaborasi dengan tim UI UX, kemudian ada QA, ada juga stakeholder yang sangat penting. Di BTP saya belajar bagaimana menyampaikan ide teknis ke rekan non teknis agar lebih mudah dipahami. Dan yang terakhir ada adaptability, yaitu dunia teknologi selalu berubah cepat, jadi kita harus eh, mau untuk menerima teknologi-teknologi yang terbaru. Framework dan tools itu muncul tiap tahun, jadi kita harus bisa belajar terus-menerus. Ya, mungkin segitu aja sebagai penutup. Saya percaya bahwa perkembangan dunia IT hingga tahun 2030 akan semakin berfokus pada otomisasi, cloud, keamanan data, dan juga energi terbarukan. Jadi framework seperti Spring Boot ini menjadi salah satu fondasi penting bagi developer modern untuk membangun sistem lebih stabil, scalable, dan siap menghadapi masa depan. Dengan bekal pengalaman saya kerja di BTP dan terus mengasah kemampuan di bidang Java dan juga Spring Boot, saya berharap bisa berkontribusi dalam pengembangan aplikasi yang berdampak positif di dunia industri digital Indonesia. Terima kasih untuk perhatiannya dan mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.